Rozi mengatakan Bulog Sulsel kini menguasai cadangan stok beras mencapai 437.000 ton. Dirinya mengatakan berdasarkan data BPS, kebutuhan konsumsi beras di Sulsel berkisar 90.000 ton hingga 100.000 ton per bulan. Menurutnya, dengan stok yang tersedia saat ini, Bulog mengklaim mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, bahkan dalam situasi darurat, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi penting lain lagi. Dikutip dari Antara Sulsel, jajaran kepolisian menyelidiki penyebab ledakan diduga kebocoran gas hingga melukai seorang lansia di perumahan di Agra Residen Jalan Kalundrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari pemeriksaan awal tim Inafis Laboratorium Forensik, dugaan sementara adanya kebocoran gas 12 kg serta kelalaian pemilik rumah. Sebab terlihat dari pemeriksaan lokasi ledakan berasal dari dapur yang berukuran kecil. Ruangan dapur tersebut selain kecil juga tidak memiliki ventilasi udara pembuangan, sehingga saat gas yang bocor tersebut mengendap di dalam ruangan dan terkumpul lalu memicu ledakan saat kompor dinyalakan, sahabat budaya. Baik, informasi terakhir kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebanyak 386 calon haji asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 Embarkasi Makassar masuk Asrama Haji Sudia Makassar. Sistem layanan jemaah calon haji diberlakukan one stop service atau layanan satu pintu. Layanan satu pintu itu penting agar jemaah calon haji dapat beristirahat dengan baik sebelum terbang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang calon jemaah haji Kloter 1 asal Makassar, Muhammad Lutfi, mengatakan semua layanan yang diberikan pihak panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar cukup baik. Mulai dari proses pemanggilan bagi lansia yang sudah tiba jadwal berhajinya, masing-masing didatangi di rumahnya. Selanjutnya dicarikan pendamping dari pihak keluarga yang sudah mendaftar calon haji, sahabat budaya. Baik, demikian informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di acara Panorama Kota Daeng pagi hari ini. Semoga bermanfaat, sahabat budaya. Tentunya kita akan bertemu lagi di program acara Bari Basah pukul 7 nanti hingga pukul 9. Tentunya kami akan membuka kesempatan bagi semuanya untuk bisa berpartisipasi, memberikan komentar atau pandangan terkait dengan topik kita yang akan bahas nanti, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, berbicara mengenai kuliner khas daerah seperti yang tidak ada habisnya. Masing-masing daerah memiliki cita rasa tersendiri. Luwu Utara dengan ibu kotanya Masamba terkenal dengan kuliner khas Kapurung atau di daerah tersebut familiar dengan nama Pugalu.
Makanan tradisional yang berbahan dasar sagu dihidangkan dengan aneka sayuran, ikan, atau ayam dengan rasa asam ditambah cabai rasanya menyegarkan dan mengunggah selera. Kandungan karbohidrat yang relatif rendah yang kaya akan serat sehingga aman dikonsumsi bagi penderita kolesterol maupun diabetes. Kuliner khas ini dulunya hanya sebagai makanan seledingan dan kini menjadi populer. Tidak hanya ditemukan di warung kaki lima, tapi juga sudah merambah hingga restoran, khususnya di kota Makassar, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025. Tentunya di program acara kita di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Bagaimana semuanya sahabat budaya di pagi hari ini? Ya, pukul sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ya, tentunya sahabat budaya sudah mulai beraktivitas ya masing-masing. Mungkin sudah ada mulai menuju kantornya, atau mungkin masih sementara sarapan, atau mungkin mak-mak, bapak-bapaknya sudah mulai mengantar anak-anaknya ke sekolah. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban sahabat budaya. Tentunya Bang Rian selalu mengingatkan kepada semuanya untuk selalu berhati-hati dan selamat hingga tujuan. Tidak apa-apa lambat, yang penting selamat sama budaya. Sementara mungkin aktivitas sambil mendengarkan siaran kami, tentunya lebih nikmat sahabat budaya. Apalagi bisa bergabung, berpartisipasi di acara kami di pagi hari ini di acara Bari Basa. Tentunya nanti Bang Ria akan sampaikan topiknya. Sebelum itu Bang Ria mau sapa-sapa dulu untuk kepada pendengar-pendengar kita, pendengar setia kita di Purwokerto RRI Makassar di 92,5 FM, dan juga siaran kami juga bisa dapat didengarkan di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Di situ kita bisa dengarkan seluruh stasiun RRI di Indonesia, khususnya di RRI Makassar ada Pro 4 sahabat budaya. Untuk pertama Bang Ria mau sapa dulu kepada bunda-bundaku. Ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Ibu Fatma, ada Indah Dendeng Baji, ada Bunda Sopi, ada Pak Hamzah, ada Ibu Nur sama Pak Umar, ada juga Pak Zul, ada juga Ibu Hawania, ada juga Pak Iwan Damang One, Pak Wahyu. Selain itu juga ada Adeng Dukmu, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin di Sudiang, ada Pak siapa lagi, Pak Asis, ada Opu Amran, ada Pak Saleh, ada semuanya, Opa Is dan semuanya, ada Bang Jono, Pak Demangka, dan semuanya lah. Bang Rian tidak bisa dapat sebutkan satu persatu. Nanti habis waktunya Bang Rian sebutkan satu persatu toh. Intinya mewakili semuanya sahabat budaya. Nah, topik yang kita akan bahas kali ini sahabat budaya terkait dengan minimnya pengenalan budaya dan adat kita kepada anak-anak muda di tengah kemajuan teknologi modern dan gaya hidup di dunia saat ini sahabat budaya. Sebelum itu tentunya Bang Rian akan hadirkan dulu beberapa lagu mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Dan tentunya nanti Bang Rian akan buka line telepon kepada kita semua, baik itu telepon biasa, mau telepon WA bisa juga, komentar juga bisa sampaikan di pesan WhatsApp atau di kolom komentar kami di Facebook atau di YouTube sahabat budaya. Oleh karena itu kita akan dengarkan dulu dua lagu. Nah, ada lagu dari Taniaka Burane Benya sama Sarina. Dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi sahabat budaya di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat kimarang kilingan sahabat budaya.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP wis apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber beritana aja mana berita balita baca. Yari ga hoax. Manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal beritana RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo. Ya ko makute pale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saudara-saudara Tempelebiku masih bersama kami di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, topik kita pagi hari ini terkait dengan minimnya pengenalan budaya pada anak muda. Beberapa pengamat budaya dan masyarakat membenarkan bahwa gaya hidup anak muda sekarang itu memang terlihat sudah mulai modernisasi, bahkan meniru budaya-budaya asing, sahabat budaya. Apalagi dengan adanya kemudahan mendapatkan informasi melalui smartphone, tentunya dapat meniru dan mencontohi budaya-budaya asing. Tentunya sangat dimiriskan bahwa budaya daerah sendiri pun tidak dikenal, seperti bagaimana penggunaan baju adat. Selain itu juga ada budaya-budayanya itu jarang mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk menjaga warisan budaya kita. Seperti mungkin dari sikap matabe, atau mungkin dari sikap menghargai yang lebih tua dibanding kita, atau mungkin dengan beberapa pertunjukan, mungkin permainan tradisional yang ada di daerah-daerah kita semua. Tentu ini kebanyakan masyarakat, kebanyakan anak muda kita ini sudah jarang memainkannya seperti permainan tradisional kita. Karena mungkin kemajuan teknologi, seperti mungkin malas deh bermain tradisional, lebih main gadget, main HP dan lain-lain. Itu menjadi sebuah tantangan sahabat budaya. Tentunya kami undang semuanya di pagi hari ini di acara Bari Basa, tentu di 0811 400 9250. Baik, kita sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Baik, dengan siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa. Bari Basa. Dengan siapa di mana? Saya. Dengan siapa di mana? Mungkin tidak bisa ditiru ini, tidak bisa diketahuan suara tak ini, Bang Jono. Mungkin kasih perempuan tidak bisa. Kalau suara artis itu. Nah, kenapa
susah ditebak atau susah dikenali. Biar tiduran saudara kantong juga. Oh ini suaranya. Tapi ini artisnya diakui tidak? Mengaku diri sendiri. Mengakui diri sendiri. Harus bangga dengan diri sendiri. Jadi Oh iya dong. siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Kapan lagi bukan sekarang? Yoi. Jadi di mana kini? Masih di rumah kini atau sudah di tempat aktivitas tak? Saya lagi posisi di atas. Di atas ranjang? Di atas Di atas kursi? kursi. Lagi bertapa Kika? Ya. Lagi menikmati pahitnya kopi. Iya. Lagi menikmati pahitnya kopi. Yang penting tidak sepahit hidupnya Bang Jono. Iya. Harus begitu. Sepahitnya kopi. Hidup ini jangan pahit lah. Ya, jangan pahit juga hidupnya dong. Iya. Nanti apa? Tidak lah. Oke Bang Jono. Pagi hari ini kita Ya. bahas yang terkait dengan kayaknya saya mulai melihat memang beberapa anak-anak muda kita, bahkan di lingkungan keluarga saya sendiri, itu budaya-budaya kita. Contoh ya, kita ambil skop kecil lah, budaya kita yang ada di Sulsel ini, budaya Bugis Makassar ataupun Toraja. Itu anak-anak kita ini sudah mulai jarang mengenal itu permainan-permainan tradisional, budaya-budaya kita, cerita-cerita rakyat, bahkan juga mungkin yang mana sih itu baju aslinya, baju bodoh kita, baju khas budaya kita laki-laki digunakan, itu sudah mulai jarang dikenal oleh anak-anak muda kita. Makanya anak-anak muda kita lebih kenal budaya asing. Mungkin ini kalau ditunjukkan kira-kira ini bajunya apa? Oh ini dari baju Korea, ini dari baju Jepang ini dan lain-lain. Nah, menurut Bang Jono sendiri, kenapa bisa sehingga minimnya pengenal budaya kepada anak-anak budaya kita ini? Ya kayaknya budaya asing lebih asik ya. Lebih asik. Lebih asik, Kenapa? lebih enak. Lantas budaya kita tidak asik ya? Iya sudah tidak asik lagi mungkin kapan? Sudah ketinggalan. Hah? Iya. Yang pertama kita dari segi permainan. Ya, permainan. Kenapa dulu permainan begitu hidup? Ya. Karena masyarakat anak-anak kita. Hmm. Karena dulu kan memang tidak ada hiburan yang lain. Menonton, tidak ada televisi, Ya, ya kan? ya. Tidak ada. Mau main apa game tidak ada, belum ada HP. Jadi pelariannya pas ke situ. Permainan-permainan tradisional. Itu. Berarti Baik kalau siang atau misalnya malam. kalau kita ambilkan alasan karena dulu memang tidak ada alat komunikasi dan kegiatan lain. Jadi di zaman sekarang layak Iya. untuk ditinggalkan permainan itu. Sekarang kan sudah banyak di era modern ini. Ini kan sudah banyak pelarian. Iya. Nonton televisi, main HP dan sebagainya, pergi di warkop, Iya. itu seperti tempat-tempat hiburan apa dan sebagainya. Itu kan sudah banyak. Akhirnya tidak ada waktu untuk permainan tradisional itu. Mungkin mereka juga tidak tahu memang. Iya. Paling mereka yang tahu itu cuma main kelereng, ya kan? Seperti itu. Jadi menurut Bang Jono Dan ini- tidak penting permainan tradisional kita dimainkan untuk kondisi saat ini. Iya penting, tapi minat anak-anak masih ada tidak terhadap permainan tradisional kita, Iya. ya kan? Karena tergantung dari minat anak-anak. Di kampus saja, saya sudah hilang lagi itu. Tidak ada yang bisa lihat. Itu kan biasa musiman, main apa namanya kasti, main kasti, kelereng, main karet, apa dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Matele. Iya, mereka tidak pernah saya lihat lagi dia mainkan, Iya. apalagi di kota. Jadi kita memang tidak bisa salahkan anak-anak kita juga aja, karena memang mengikuti perkembangan zaman, sekira seperti Iya. itu. Mereka tuh artinya, walaupun setiap tahun 17-an itu pasti masih ada diperlombakan ya. Tapi Masih ada. yang jadi pertanyaan, Bang Jono, ini kan baru ada mungkin di bulan awal tahun kemarin itu ada permainan asal dari negara Korea, namanya takjil itu yang dipukul pakai ini, bahkan ini permainan tradisional Korea kok viral di Indonesia dimainkan. Iya, artinya kadang orang itu anak-anak juga bisa melihat meniru dari sosial media. Ya karena lihat di
sosial media bagi-bagi ini hanya mungkin menarik bagi mereka ya dia lakukan. Seperti itu. Dia tidak bisa itu, walaupun kita mau perkenalkan bagaimanapun, tapi tidak ada minat, memang di lingkungan juga tidak mendukung, ya mau di apa? Tidak bisa dipaksakan. Yang kedua dari segi pakaian, saya kira kalau dari segi pakaian anak-anak masih tahu lah, ya kan? Karena itu biasa ada pengantin, ada apa. Cuma anak-anak kita itu sekarang itu tidak pernah lagi mengenal namanya baju bodoh. Bagaimana modelnya, bagaimana apa namanya? Ketika sudah dimodifikasi, sedemikian rupa, ya kan? Dimodernisasi. Ini mereka tidak akan pernah tahu bagaimana pakaian baju bodoh itu aslinya. Iya, bentuk aslinya bagaimana. Dan memang juga sekarang kita melestarikan sebuah budaya, tapi kita menginjak nilai-nilai budaya itu sendiri. Misalnya baju bodoh, itu kan pakaian warnanya itu ada tertentu, ya kan, dari kalangan tertentu. Ada filosofinya itu, penggunaan warna itu. Warna hijau untuk putri raja, warna pink untuk ini, janda untuk ungu, hitam untuk orang tua. Tapi sekarang bagaimana? Kita atas katanya melestarikan budaya, tapi menginjak nilai budaya itu sendiri. Bahkan di mix warnanya. Iya. Masa orang tua pakai warna pink? Biar katanya kelihatan muda. Oh gitu, alasannya. Padahal itu menyalahi filosofi nilai warna. Menyalahi aturan, filosofi pakai sendiri. Jadi di situ Anda melestarikan sebuah budaya, tapi Anda menginjak budaya itu sendiri. Ya kan? Bagaimana caranya seperti itu? Jadi saya kira memang perlu ada satu pelajaran ya, mata pelajaran yang ada untuk budaya kita mengenai pakaian adat dan sebagainya, sehingga anak-anak tahu sejarah dan bagaimana pakaian adat kita dulu. Terutama itu baju bodoh dan sebagainya. Jadi tolonglah, kalau Anda melestarikan sebuah budaya, maka Anda harus juga menghargai itu nilai-nilai budaya sendiri. Kalau orang tuanya pakai hitam, kalau janda pakai ungu. Ya kan, tapi kan tidak. Dan juga sembarang. Dan juga ini Mas Jono, kan menjadi satu warisan juga itu Songkoreca. Bahkan ada pernah saya lihat Songkoreca itu dimodifikasi. Salah satu juga itu Songkoreca. Itu kan ada standar pemiring bolawanya itu. Iya. Coraknya. Kalau orang biasa itu tidak pakai pemiring emas itu. Sekian itu ini putar raja, ini begini kan ada tingkatannya. Tapi sekarang apa lihat? Bagaimana? Yang penting ada uang sekarang. Mau pakai yang bagaimana emasnya itu bebas. Itu kan namanya Anda melestarikan budaya, tapi Anda tidak menghargai ini budaya sendiri. Kalau dulu pemakaian Songkoreca itu, baru dilihat, oh ini dari kalangan bangsawan ini. Oh ini dari kalangan bawah, ini orang biasa ini. Hanya dilihat dari songkok yang dipakai, mengenai pemiring tinggi rendahnya pemiring emas yang ada di songkok itu kita bisa dinilai. Oh ini dari ini arung matasa ini. Ya kan? Oh ini keluarganya gini, begini. Orang biasa sekarang tidak. Orang biasa itu biasa pakai yang seharusnya dipakai oleh orang kalangan atas, dia pakai juga. Yang penting kan dia bisa mampu beli. Seperti itu. Dan mungkin juga itu menghilangkan nilai sakralnya ketika menggunakan. Itu sudah pasti. Karena kita itu sekarang kalau kita ke pesta kita tidak bisa membedakan ini Andi atau apa ini, ya kan? Iya, kita tidak bisa bedakan. Jadi itu artinya kita yang menurunkan nilai budaya kita sendiri itu sebenarnya. Karena kita tidak tahu menempatkan pada tempatnya. Ya kan? Kalau kita mau melestarikan budaya kita, jangan lupa juga menghormati dan menghargai nilai yang ada di budaya itu sendiri. Padahal kan pada tempatnya lah. Seperti itu. Tapi apa selama ini kita lakukan? Tidak. Seperti itu. Jadi saya kira kalau mengenai usul budaya banyak kita juga tidak bisa pada anak kita ya. Sempat juga kemarin ada narasumber kami, seorang guru seni budaya di salah satu sekolah di Parepare. Dia ungkapkan bahwa memang anak siswanya sekarang itu sudah mulai jarang menggunakan bahasa daerah. Ditanyakan kenapa alasannya, karena beng malu, karena dibilang itu bahasa dulu, orang dulu kuno katanya. Jadi malas orang pakai bahasa daerah. Tapi tidak juga sebenarnya. Dari lingkungan juga, karena kita dulu waktu kuliah kita ketemu orang Bugis, kita bahasa Bugis. Tidak, artinya kita tidak kita tidak gengsi lah dengan memakai bahasa Bugis kita, bahasa kita. Jadi bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita. Jadi saya kira
sebenarnya kita mengenal budaya banyak. Sekarang mungkin anak-anak lebih gampang ya mengenal budaya kita karena sudah banyak literasi. Itu ada HP bisa di Google, di googling di Android. Iya. Mengenai budaya-budaya kita, pakaian adat kita. Itu banyak. Sekarang lebih mudah sekarang daripada dulu. Iya. Dulu kan hanya terbatas kepada buku-buku bacaan, ya kan? Sekarang lebih gampang dan lebih luas lagi kalau kita mengetahui. Tapi itulah tadi anak kita sekarang itu tidak mengenal lagi tuh bagaimana pakaian baju bodoh itu sebenarnya, aslinya itu. Jadi itu diri kita masih dapat itu, ya kan? Pakai baju bodoh tipis, model segi 4 itu. Kalau mau dipakai dikasih kanji itu janunya, saya masih dapat itu semua. Iya. Itu. Dan sekarang kan tidak dapat. Artinya bukan baju bodoh sebenarnya, tapi dibilang baju bodoh. Iya. Ya kan? Seperti Dan itu, juga begini diversifikasi. Bang Jono, pernah ada orang mengakui bahwa saya fasih dalam berbahasa daerah karena saya mendengarkan lagu-lagu daerah. Dan lagu daerah itu lagu dulu itu penuh dengan makna. Berbeda dengan sekarang katanya. Memang ada lagu daerah tapi maknanya itu kayak tidak berisi gitu katanya. Lagu daerah dulu itu penuh makna dengan apa namanya edukasinya, pujangga itu kata-kata pujangga. Iya. Sekarang asal bikin genggong apa dan sebagainya itu asal bikin saja lagu. Dan yang ketiga sekali terakhir. Iya. Mengenai adab. Ya. Adab sekarang memang karena modernisasi tergeser dari terutama orang Bugis kita itu tidak lagi mapetabe, ini. Itu sekarang karena orang itu juga sekarang lihat itu sudah jarang mengajarkan anaknya mengenai adab sedari kecil. Bagaimana melewat di depan orang tua, orang lain, mapetabe muka dan sebagainya. Itu jarang sama orang tua saja tidak hormat, dia panggil Iko, kau. Bahkan ya woi. Kan? Iya, woi. Napanggil orang tuanya kayak napanggil temannya. Woi, Iko Pak, Iko Mak, Iko Indo. Kau, betul. apa dan sebagainya. Iya. Jadi memang artinya sudah tergeser jauh dari seperti yang kita dulu. Itu adabnya. Itu adabnya sekarang tuh sungguh luar biasa bergesernya itu. Iya. Artinya Nabila itu kurang ajar nih. Anak-anak sekarang banyak kurang ajar. Ya kan itu makanya itu orang tua sedini mungkin dari kecil memang harus kita mengajarkan anak kita bagaimana berperilaku terhadap orang tua, berkata kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan itu mungkin ya kan? Alasannya orang tua dulu kenapa dia tegas keras sejak dini. Oh iya. Supaya karena kita anak-anak yang apa namanya kurang ngajar itu langsung di orang lain kurang ngajar ini tersinggung orang tuanya itu. Iya. Merasa itu. Itu. Merasa itu kan. Dalam artian dia keras mendidik gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai itu berbuat hal yang tidak baik di luar. Iya. Itu semua karena ketika kita berbuat yang tidak baik di luar, yang kena itu pasti yang pertama orang tua. Orang tua. Kita saja mendengar kita dipanggil om kita Iko, dia marah. Maksudnya Idi. Jangan bilang Iko. Itu orang tuamu juga itu. Iya. Jadi kita dari itu dulu kita ajarkan sampai sekarang masih terbawa. Manggil orang tua Idi, kita sebagainya. Tapi sekarang coba lihat anak-anak. Tapi orang tuanya kayak anak. Tapi biasanya terlihat begini Bang Jono, ketika ini anak ditahu salah, dimarahi orang lain, malah orang tuanya marah. Dan jangan tegur anakku begitu. Jangan, gurunya saja ya, kan dilaporkan gurunya ke polisi. Oh iya. Bagaimana kita tidak kurang ngajar di luar? Karena segala sesuatu Anda benarkan, ya kan? Anda bela-bela. Iya. Iya itulah. Mungkin salah satu contohnya sekarang, ternyata pelaku pembegal itu, bahkan pembusuran itu yang terjadi itu rata-rata yang ditangkap itu anak-anak muda di bawah umur lagi. Ya itulah. Korbannya itu para orang tua dewasa. Kurang perhatian, kurang didikan di keluarganya begitu nih. Ya kan? Iya. Dikit dia hanya dibiarkan, dia mau berbuat apanya. Coba lihat orang itu sekarang masih kecil, ngajar anaknya kurang ngajar sama orang lain. Itu kasih muka jelek itu sama num itu. Itu kan salah satu contoh. Iya. Mengajarkan anak kita hal yang tidak baik. Ya kan? Tidak baik. Iya. Itu akhirnya kita terbawa nanti sampai besar itu. Jangan kita terhadap orang lain, terhadap orang tuanya saya tidak akan hormat, tidak akan menghargai orang tuanya. Oleh orang lain. Dari kecil diajar. Kasih muka jelek itu sama itu tante, tanganmu ini. Itu.
itu kan semua hal-hal tidak baik sebenarnya. Iya. Walaupun Anda menganggapnya lucu, tapi itu ala bibit-bibit artinya yang tidak baik diajarkan kepada anak kita. Iya. Karena anak-anak itu adalah peniru yang paling ulung di dunia. Apa yang Anda ajarkan itu pasti dia akan tiru juga itu. Padahal kalau orang lain menilai bahwa di Sulsel itu sukunya Bugis Makassar atau Raja itu beradab begitu katanya. Oh iya, beradab betul. dan dari tutur kata, perilaku itu sudah mulai terkikis mungkin ya, terkikis. atau masih Sudah mulai bagaimana? terkikis karena itu begitu derasnya arus budaya luar. Ya itu akhirnya begitu, ditambah lagi tidak perhatiannya lagi orang tua sama anak-anak tidak seperti dulu. Mengajarkan anaknya mengenai adab budaya kepada anaknya, ini seperti itu. Jadi kita tidak boleh ini ya, artinya namanya dari kecil sebenarnya diajarkan anak kita lah seperti itu. Kalau Arab kita tidak mau tergerus oleh zaman modernisasi budaya dari luar. Saya kira seperti itu. Siap, makasih banyak Bang Jono atas kesempatan dan waktunya bersama Bari Bahasa pagi hari ini dan semoga tugas kena berbosan-bosan di mulut tidak ada kopi. Jadi kirim lah. Jadi sebelum kita bilang oke baik ya kita pamitnya mami. Siap, makasih banyak Bang Jono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jadi kode-kode tahu. Baik, kita undang lagi di 0811400950. Halo Bari Bahasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Wahyu. Iya, sudah di jalan kini ya, masih di rumah Ki? Sudah bergelut dengan kemacetan ini karena banyak sekali orang pakaian adat ini ya. Oh ya, pakaian adat sekarang. Anak sekolah pakaian adat kuliah. Oh, mungkin memperingati Hari Kartini. Hari Pendidikan Nasional kayaknya. Oh iya, saya lupa Pendidikan Nasional ini hari. Iya. Nah, mungkin momennya sekarang mengenalkan baju adat mungkin di Pak Wahyu. Nah, sesuai dengan tema kita ini, minimnya pengenalan budaya pada anak muda kita. Sejauh ini dari kacamata Pak Wahyu sendiri bagaimana? Memang sudah mulai minim kah atau masih mempertahankan budaya kita atau bagaimana menurut Pak Wahyu? Apalagi di momen sekarang memperingati Hari Pendidikan, anak-anak rata-rata pakai baju adat. Kayaknya sih masih dipertahankan karena ya seperti momen saat ini kan masih anak-anak masih diajarkan pakai baju daerah. Ya. Kayaknya tetap dipertahankan. Iya. Jangan sampai dia pakai baju daerah karena mungkin diwajibkan saja, tapi tidak memperkenalkan secara filosofis dan lain-lain. Ya kalau itu sih kita tidak tahu, tergantung juga tergantung di sekolahnya masing-masing juga. Iya. Karena yang pasti anak-anak senang dengan itu pakaian. Iya. Saya saja dulu itu awal-awal masih kapan lalu jadi pasapis, buku kawin. Oh iya. Saya pakai baju adat itu lain aku rasa. Panas mi. Iya, lain aku rasa baru itu waktu. Iya. Pasapis kayak bagaimana dia kayak bilang kayak bapak-bapak mah ini. Waktu saya masih kelas 4 SD. Iya. Saya masih ingat itu, terus ada sepupu yang kawin itu. Nikah kan? Iya. Jadi kalau mengenai apalagi zaman sekarang kan anak-anak kayak hal seperti itu mereka suka. Mereka senang. Beda waktu anak-anak zaman saya dulu. Biasa gak lelen dirasa. Iya. Terus kalau mengenai pengenalan budaya, bahasa-bahasa, beda dengan zaman dulu. Kenapa saya beda? Iya. Mendingan anak zaman sekarang karena mereka tidak canggung untuk berbicara sesuai dengan bahasanya. Coba kita lihat saja itu di media sosial, anak kecil pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Iya. Kalau dulu waktu zaman saya bergaul ya, ini saya cerita hanya pengalaman saya ya. Iya. Teman-teman itu kalau kita pasti bahasa Makassar apa bilang, kampungan ini. Tapi itu jawaban yang saya dapatkan. Ya, tapi saat sekarang juga masih ada itu pemikiran begitu bahwa ketika menggunakan bahasa itu
kolot gitu Kalau katanya. saya sih yang saya lihat ya sesuai dengan saya punya anak remaja semua ya. Iya, iya. Mereka justru senang. Bicara uang saja, lu kan bilang, dapat duit. Itu cuma sama kasarnya tuh. Iya, 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 iya. Ya. Nah, sedangkan zaman dulu, waktu zaman saya ya, letingku ya, letingku dulu gue. Iya, 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 iya. Nah, seperti apa kalau kita bicara pakai bahasa Makassar, Iya. itu bahasa saya bilang, mana ini? Tuh. Jadi itu. Jadi saya lebih bagus yang zaman sekarang, yang anak-anak zaman sekarang kan. Iya. Kalau mengenai kesopanan juga, sekarang saya itu anak-anak, Iya. kemana kita lihat coba lihat saja itu di warung-warung apa segala macam. Ya, itu tidak pernah hilang kata-katanya. Ya om, bahkan saya saja nenek saja panggil om sama saya. Masa? Iya, iya, iya. Jadi saya rasa kalau mengenai bahasa, kalau saya bandingkan ya, anak-anak lebih sopan sekarang daripada kayak zaman-zaman saya dulu. Kalau bilang bicara masalah tata krama kan, masalah tabet-tabet juga. Ya, misika. Nah, itu atau dia misalkan di jalan-jalan saya lihat ya kan, kalau kita kasih jalan dia menundukkan kepala. Iya. Ya kan? Nah, dia lewat kebetulan ini pengalaman yang itu yang saya lihat ya. Iya. Saya lihat dia lewat di depan, misika atau dia senyum. Ya kan walaupun dia tidak bilang tabe, tapi kan dengan ekspresi senyum atau menundukkan kepala itu kan sama nih. Oh iya, iya. Ya kan? Menggambarkan. Menggambarkan dari situ dia. Iya, itu kan sudah penggambaran bahwa mereka itu beretika. Dan ini pengalaman yang saya lihat. Saya kan ceritanya tiap hari di jalan. Iya, iya. Masuk rumah makan, apa segala macam saya lihat semua. Ya kan? Justru terkadang orang-orang tua yang yang bergaya-gaya jaim, biasa diajak senyum malah dia lihat lain. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan anak-anak sekarang kayaknya lebih tata keramanya lebih bagus. Oh, baik. Kalau saya punya penilaian kan, iya dia mau tanya permisi mau menumpang tanya. Kan seperti itu kan sudah penggambaran. Ya. Di jalan, kebetulan dia mau melintas, kita kasih lewat, dia tundukkan kepala. Iya, iya. Seperti itu. Jadi saya rasa kalau perbandingannya kan, cuma kalau untuk permainan tradisional susah nih. Susah untuk di zaman sekarang menurut Pak Wahyu. Dulu masih banyak tanah-tanah kosong, orang main kelereng, orang main karet, dulu masih banyak tanah kosong. Jadi sekarang agak susah tanah kosong nih. Jadi sekarang agak susah cari tanah kosong gitu ya. Di rumahku saja, lingkungan rumahku saja ini 20 tahun yang lalu. Itu kan jauh sebelum saya tinggal itu rumahku, sebelum saya bangun kan sudah benar tanahnya sudah lama. Itu kanan kiri masih tanah kosong. Sekarang tidak ada nih. Jadi ruang bermain anak-anak sekarang ini sangat minim gitu ya. Hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada. Dulu kita main sembunyi-sembunyi, orang bilang tingkor-tingkor dulu itu zaman saya. Iya, iya, iya. Main lojo-lojo. Lojo-lojo. Dulu itu zaman-zaman saya dulu, sekarang mana bisa. Iya, iya, iya. Karena ruangnya tidak ada lagi, tempatnya tidak ada lagi. Jadi kalau kita memperkenalkan bagaimana ya susah juga. Berarti memang dibuatkan tempat khusus lah. Dan juga sekarang kan istilahnya permainan anak kan ada melalui HP. Walaupun ada teman dan tempatnya, mereka agak bilang ada di rumah, apalagi sekarang suasananya. Beda apalagi kalau panas-panas begini lagi. Misalnya kalau permainan tradisional kita diaplikasikan ke game, itu kira-kira masih bisa tidak memperkenalkan permainan kita ke anak-anak? Misalnya kayak bisa, yang penting ada aplikasinya. Contohnya saja itu permainan Ludo. Ludo ular tangga dulu kan itu zaman-zaman dulu kalau mau bulan puasa itu. Begitu pergi di pasar. Iya, iya, iya. Karena ada aplikasinya di gadget, makanya saya biasa suka main begitu. Ya. Main Ludo. Kan dulu kan itu permainan pada bulan puasa. Iya.
main ular tangga, main ludo. Monopoli. Anak-anak perempuan dulu main beklang apa segala macam kan. Bekal. Ya, sekarang tidak nih. Kenapa? Karena masing-masing sibuk di rumahnya, sibuk belajar, main game, main apa segala macam. Main TikTok kan, konten-konten. Saking mamanya juga main konten-konten. Dan begini, kalau mengenai TikTok ya. Iya. Saya lihat sekarang ini justru orang tua lagi yang kenapa? Karena zaman dulu kan tidak ada. Jadi kalau umpama yang 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, tidak ada nih kita orang tua saat itu yang akan main TikTok. Kenapa? Karena mereka rasakan masa mudanya. Begitu. Tidak ada karena mereka rasakan masa mudanya. Ini kan zaman orang tua sekarang kan tidak pernah pegang HP, mana ada HP-nya dulu kan. Baru kena kalau puber. Dia anak-anak muda main TikTok apa, anak ABG, bukan anak di bawah umur main TikTok, dia senang sekali lihat. Karena mereka tidak menemukan zamannya dulu. Tapi kalau umpama 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, orang tua pada saat itu nanti ya, insya Allah kalau dikasih umur panjang. Amin. Mungkin mereka tidak menganggap hal yang biasa. Kalau misalkan, ya entahlah kalau ada permainan baru lagi ke depannya, kita tidak tahu. Seiring dengan perkembangan zaman kan, kita tidak tahu. Jadi kalau pengenalan budaya sampai sekarang kayaknya masih dipertahankan. Masih bertahankan mengenai tata krama juga, etika. Justru lebih bagus pada zaman sekarang. Memang sih kalau umpama, terkadang ada anak-anak ngobrol pakai koko apa segala macam sama karena mereka itu mungkin kayak masalahnya dalam rumah, ya kan? Dalam rumah. Saya juga panggil kakakku biasa panggil pakai koji. People di mana kok? Dan saya punya kakak. Bukan berarti kita kurang ajar. Bukan. Tapi kan ini kan sudah menjadi kebiasaan, kayak artinya lebih apa namanya lebih apa namanya menyatukan lah namanya kita dalam satu keluarga. Karena kalau pakai cici kita kakak tadi biasa bilang lebaina. Tapi kalau di luar dari lingkungan keluarga, apakah masih tetap pakai kok? Kan itu kan bisa dibedakan. Karena kan tadi kebiasaan. Jono saya panggil mana kok Jon? Begitu. Tapi bukan berarti saya kurang ajar pemanggil sama Jono. Bukan. Cuma ada tempatnya lah. Itu ada tempatnya. Disesuaikan kondisi. Seperti itu. Bukan berarti kita kurang ajar, tidak. Apalagi sekarang anak-anak saya lihat tuh kalau misalkan di mana ada tempat-tempat mau kemana kak, tempat tanya kak, itu kata kakaknya itu kan salah satu penggambaran bahwa mereka itu sopan, beretika. Lewat di depan senyum, tunduk, ya kan, seperti itu. Jadi saya rasa anak-anak zaman sekarang mungkin apa ya? Jauh lebih baik. Mengenai bahasa, mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan bahasa daerahnya. Nggak gengsi nih. Kita tanya bagaimana kok? Tadi doe. Nah, tuh ikuti bahasa Makassarnya dalam. Iya. Apalagi kalau zaman dulu ikut Tommy bahasa Inggrisnya juga. Iya. Sampai ada temanku itu, pacarnya temanku saat itu ya kan. Kalau kita masih zaman sekolah. Setiap bicara itu bahasa Inggrisnya. Dia pas ku waktu di bibir. Tanya ke, bilang mana pacarnya lo? Kayak itu sana. Bilang itu sana asli orang barat. Mana dibicara itu? Kena kata juga besar di bahasa Inggris. Patolo. Begitu. Baik. Jadi itulah artinya kalau mengenai tata krama, adab kayaknya tidak tetap dipertahankan lah. Dipertahankan Oke, Pak Bang. Makasih Pak Wahyu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Pak Wahyu dari Goa Sahabat Budaya. Nanti Bari akan kembali lagi di ruang dengar Anda di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita dengarkan satu buah lagu dan nanti akan masuk info kabar Anda pukul 8 pagi Sahabat Budaya. Salam gimana kelinga.
Sahabat, tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Katrisala merupakan salah satu kue tradisional khas Bone yang berbahan dasar dari ketan hitam. Ketan hitam diolah dengan menggunakan telur dan gula merah sehingga menghasilkan Katrisala. Memiliki rasa manis, lembut dan kenyal rasanya, anak kecil pun pasti menyukai sajian kue ini. Katrisala sendiri sangat cocok jika menjadi teman ngopi atau ngeteh. Untuk menemukan kue tradisional khas Bone satu ini cukup mudah. Kue ini bisa kamu temukan di pasar-pasar tradisional di daerah Bone. Demikian Kabaratna Pro 4. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Pangai apa tatabah umati ngulingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku runtung mi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh tulika mamamo lata kalupari allo boko anala tu cinta sanggai pangaingku lantapu
puki pangaina. Apa mentu kapan salang kucini kalipat kana unasakan makan mana bateku asingai mingkana kerieroku tiala panrapin ruang runtung mi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh kutulika mamamo lata kalu pari alo boko latu cinta. Sanggai pangaingku lantapuki pangaina. Apa mentu kapan salang kucini kalipat kana unasakan makan mana bateku asingai mingkana kerieroku tiala panrapin ruang pangai apa tatabah umati ngulingu kama naboyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku. Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. Jamila, oh Jamilaku. Pangainku rijojona atinku ikau jibawang lebat tapu kananku lebat apa nyawaku kau tonji cinaku tiako bata-batai sikali eroku kau ji pangaingku rijojo
kananku, lebat tapak nyawaku, kau tonji cintaku, tiako bata-batai. Sikali eroku, kau jipang aingku, rijojona atingku. Ikau uji bawa. Saya minjo jamilan, lebapin rumalan, amaku natitaku, namae asuro. Puna lebaki bunting, ianjo tinjaku, ruamo anata. Baine naburune, lebat aku kananku, lebat apa nyawaku, kau tonji cintaku, tiako bata-batai. Sikali eroku, kau jipang aingku, rijojona atingku. Ikau uji bawa. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Seri dokumenter Jelajah Madura. Cintaku Tertambat di Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Budaya asing bisa merembes ke Sapudi, Madura, Jawa Timur. Yang bagus diserap dan kalau diolah menjadi tradisi para leluhur bisa mengundang wisatawan datang tidak hanya ke Pulau Sapi ini, tapi juga ke pulau-pulau lain di ujung timur Madura. Sebuah jajaran pulau nan indah seperti gadis berbanjar menari. Simak paket dokumenter Jelajah Madura berjudul Cintaku Tertambat di Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Bagi siapapun yang baru pertama kali menyaksikan secara langsung lomba pacuan sapi di tempat asal kerapan sapi Madura di Jawa Timur, tentu bakal terpesona. Meski harus puas menonton babak akhir perlombaan, kami turut merasakan adrenalin para pengerap untuk bisa menjadi yang tercepat sampai di garis finish. Kerapan sapi memang baru pertama kali digelar di Pulau Sapudi, Sumeneb, Madura setelah Piala Bergilir Presiden 2012 digelar. Bagi Rasip, sang pemilik sapi kerap, lomba kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden yang tetap menggunakan rekeng di Sampang Madura ibarat babak akhir
dari setahun perdebatan boleh tidaknya kerapan sapi dengan menggunakan kekerasan. Ya dulunya ya sudah untuk wali-wali itu yang mengadakan kerapan sapi itu ya wali asalnya. Beli nyamplong itu ya yang mengadakan kerapan sapi. Lapangannya pertama kali itu Gayam. Lainnya ada lapangan ya. Gayam semua itu ya. Pertama kalinya ya. Ya, 1 tahun 1 kali. Kapan itu semuanya bukan kecamatan ya. Kawedanan 17-an ya. Pertama kali itu awal-awalnya pembantu bupati ya awalnya ya. Tujuannya ya untuk untuk pemasukan penghasilan untuk Pulau Sepudi ini Pak. Masyarakat Sepudi yang untuk makan-makan, penghasilan, pemasukan, bisnis itu ya Pulau Sepudi ini. Kalau ada kerapan sapi sulit kan itu Sepudi itu Pak. Bukan cuma saya itu Pak, mulai awal-awalnya ini wali-wali itu ada kerapan sapi duluan ya. Yang tidak ada pukulan ya langsung itu rekengan. Kalau ada pukulan sudah itu ya. Di atas tanah lapang di Desa Sukarame Sapudi, kekerasan dalam lomba kerapan sapi dipraktikkan dengan memecut pantat sapi memakai rekeng semacam tongkat rotan yang bagian ujungnya ditancapkan paku-paku tajam. Ratusan penonton menyambut sapi-sapi yang berlari sekencang-kencangnya dengan tepuk tangan dan suara bersorak. Persentuhan dengan budaya asing bukanlah suatu hal baru untuk orang Sapudi. Sapudi yang dulu sempat dijadikan batu loncatan pasukan kerajaan Klungkung Bali dalam usahanya menyerang kerajaan Sumenep diperebutkan sejumlah kepentingan mulai dari kerajaan Jawa Mataram, kerajaan Hindu Bali hingga penyebaran agama Islam sebelum penyebaran Islam oleh Wali Songo secara masif. Karena itulah menurut Mbah Suryo, tokoh masyarakat, tidak heran jika jejak asing mudah terlacak dalam produk tradisi masyarakat di sini, mulai dari kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis sampai kepada nama-nama desa di sini yang bercampur. Makanya mau suku Lungkung itu akan direbut, hanya ia tidak mempan begitulah sampai kewalahan, yaitu banyak peninggalan-peninggalan dari penjajahan dari Bali. Itu seperti nama-nama desa sebagian ini peninggalannya. Batu. Iya. Batu gong itu Pak ya. Didatangi dari Bali itu ke sini masuk di Sukarame Pesisir yang di sana hanya dijaga oleh Joko Ali namanya. Itu perangkatnya Adipodai seorang. Nah, tapi kelebihannya Adipodai itu dikasih sama Joko Ali itu. Meskipun seorang di sana, orang Bali itu melihat katanya ramai. Ya sungguhnya apa yang yaitu kebanyakan dari malaikat-malaikat rahmat itu yang dikirim oleh Adipodai sana. Dia nampak yang mimpin ya Joko Ali itu. Hebatnya, rasa khas Sapudi yang religius tetap terpelihara dengan baik. Meski beberapa di antaranya masih percaya dengan hal-hal yang mistik, kata Ahmad Sukinat, salah satu tokoh agama Sapudi. Seperti misalnya percaya akan adanya dewa-dewi sapi yang konon membuat sapi-sapi khas Sapudi tidak pernah habis dari pulau ini. Ya kalau di lingkungan saya mendengar cerita itu percaya, tapi tidak pernah pergi, tidak pernah ambil seperti anunya itu dimasukkan, tidak pernah. Justru orang dari Jawa. Dari Jawa. Luar Sapudi yang datang ke sini. Iya, malah saya gini, dulu itu juru kuncinya, di sana juru kuncinya punya itu uang logam Belanda itu, apa namanya? Binggolan itu, binggol ya. Waktu saya datang ke sana saya diberi satu. Anehnya, uang itu bertambah. Saya taruh dalam satu tempat itu bertambah. Itu anehnya. Entah sekarang ada berapa, sekarang saya tidak tahu. Tapi itu kan bukannya apa istilahnya, nanti orang akhirnya percaya pada ratu sapi, bukan percaya kepada Allah. Itu untuk kekuatan tauhid di Sapudi kuat. Tauhidnya kuat kalau orang Sapudi ini. Akidahnya kuat. Jadi tidak ragu itu. Ya, karena apa? Ya itulah NU menjalankan itu kemana-mana.
Di ranah pariwisata, orang Sapudi memang belum banyak yang terbiasa bersentuhan dengan para pelancong. Meski banyak potensi wisata di pulau ini yang belum tergali. Dengan terheran-heran, kami menyaksikan sendiri ada sumber mata air yang keluar dari batu karang di atas bukit. Dulu kan sulit katanya air sini. Ya ini ketemu ini. Ini kan udah masuk akal kalau dari sananya ini kan gunung, batu terus ke sana putar. Pas keluar air dari mana? Tidak ada sungai ini, Pak. Tidak ada gunung terus ini ke sana, Pak. Seperti ini. Gunung batu sini? Iya, batu ini, Pak. Kalau di dataran rendah kan ini kan bisa dari serapan ya, wajar itu. Ini masih di atas. Turunnya dia. Salah satu potensi wisata yang akan dikembangkan di Pulau Sapudi agar tidak kalah dengan tetangga Pulau Kangean yang lebih dulu terkenal karena menjadi salah satu surga wisata diving selain Bali, menurut Camat Gayam Sapudi, Arif Susanto adalah Kerapan Sapi, Gua Ratona Sapi dan lainnya, termasuk wisata ziarah yang telah lama hidup. Yang paling ujung kalau saya, kita harus mengekspos ini. Jadi mungkin dari pemerintah kabupaten punya program khusus bagaimana di Sepudi bisa terekspos. Mungkin bisa mengadakan festival semalam di Sepudi, dengan ada semacam budaya-budaya yang ada di Sepudi kita tampilkan, terus kita ajak mereka jalan-jalan ke potensi wisata ini. Itu salah satu yang paling penting. Supaya apa? Orang ini baru tahu, ini loh Sepudi gitu loh. Dan mereka punya pemikiran. Bagaimana saya bisa memasukkan investasi saja kepada Sepudi ini untuk membangun wisata ini. Iya, karena begini, potensi lain yang sangat besar kan begini. Di Gayam Sepudi ini, setiap 1 minggu ada kapal dari Jangkar ke Kaliangat yang transit ke Sepudi. Kan eman. Orang-orang luar dari situ Bondo, kadang-kadang ada turis yang ikut sana kan eman kalau tidak tahu. Minimal ada banner besar di pelabuhan biar tahu ini loh Sepudi. Gambar potensi wisatanya di Sepudi biar tahu. Jadi penasaran, oh ini Sepudi seperti ini. Itu dulu lah yang penting. Akankah pulau-pulau di ujung timur Madura ini bisa menyamai kepopuleran wilayah lain yang semakin menjanjikan, seperti Raja Ampat Papua yang sudah mendunia misalnya? Tidak ada kata terlambat, kata budayawan Madura Edi Setiawan, sepanjang ada kerelaan warga lokal untuk bersentuhan dengan dunia luar tanpa harus menanggalkan tradisi budaya asli serta kerelaan para birokrat melepas baju birokrasinya. Dengan tumbuhnya objek-objek wisata di Indonesia ini secara nasional ya, di Seram, di Halmahera yang lebih bagus ya, minat kesini ini agak menurun. Kalau dulu kan terbatas. Saya sering kan pameran nasional pariwisata ya, aduh kagum keindahan pulau-pulau kita ya, di Jailolo di mana. Turis banyak pilihan ya. Kita ya di sini ya seakan-akan ya, wah ada apa-apanya lah. Apalagi keluar Raja Ampat, keluar ini aja. Jadi bukan kita menafikan ini harus ditinggalkan, cobalah 1-2 ya. Ya tapi jangan mengharap langsung rame saya. Saya malah diginikan oleh Pemda ketika presentasi ya. Anda berani menjamin 3 tahun modal kembali. Saya bilang jangankan 3 tahun, 10 tahun saya tidak akan berani menjamin modal kembali. Bali dibangun ini mulai tahun 30 katanya saya, ini promosinya kan ya. Udah mendadak langsung rame. Di sini tidak ngerti Pak, DPR-nya Pak. Maunya instan. Instan. Keluar uang ini langsung kembali, wah repot. Dagang bakso aja ada proses. Dagang bakso ya. Nah ini sungguh. Dan ini saya kira tidak terjadi hanya di Sumeneb, di semua kabupaten. Kan saya bilang pada Dinas Pariwisata Jatim, gagal semua proyek Anda. Mana di Probolinggo, Pantai Bentar, di mana ya? Gagal semua, karena apa? Belum ada persiapan ya. Seiring dengan perkembangan zaman, persentuhan masyarakat Sapudi khususnya dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau di ujung timur Madura dengan dunia luar harusnya semakin intens. Dulu, untuk menjangkau Pulau Madura dan pulau-pulau di bagian timur, sebuah jajaran pulau-pulau Bak Gadis berbanjar menari, perlu menempuh perjalanan 2 jam naik feri dari Surabaya menyeberangi Selat Madura. Sejak jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dioperasikan tahun 2003, waktu tempuh jarak yang sama bisa dipersingkat menjadi sekitar 10 menit. Sebenarnya ada ya pulau-pulau yang di sekitar Sapeken yang indah ya, yang mudah dijangkau dari Bali.
Tapi masalah tempat, kejauhan juga harus menjadi faktor penghitungan. Tidak mampu kalau turis lokal mau ke sana ya, ke Sepudi nyewa bootnya, yang mampu itu hanya kapal pesiar yang sewaktu-waktu, atau memang turis, interest turis dengan maksud-maksud tertentu ya, bukan sekedar jalan-jalan ya. Turis minat ini yang mau mereka menyewa kapal kecil ke pulau-pulau terpencil ya di sana. Itu ada mau mengelola ya orang-orang asing ya, tapi sering menjadi masalah. Kan masalah dikelola disangka dijual pulaunya, kan iya repot. Apa gunanya mereka bernasionalisnya soalis kalau kita yang bukan mengelola sendiri, kita tidak mampu kan begini. Yang penting kalau menurut saya dulu ya, serahkanlah biar mereka yang membabat alas ya. Kasih kontrak 15 tahun kan betul Pak. Kemudian menjadi milik kita ya. Kalau menunggu kita yang bangun ini, enggak kuat. Apalagi Pemda masih. Tapi ada investor yang sempat ya sudah, saya pernah tahun 95 bukan di sini, di Lombok ya, investor ya. Saya ngantarkan tahun-tahun mungkin 98 ya. Lihat ya oke lah, pantainya bagus, ini bagus ya. Di luar suara banyak. Wah, awas. Madura mau dijadikan Bali, nanti banyak orang telanjang mandi di pantai ya. Juga akan mengurangi. Lalu setengah bulan kemudian ada istiqosa Pak. Ribuan menolak hotel karena takut kemesuman ini. Ya saya kalau sudah berapa ini tidak berani bicara lagi Pak, daripada saya dikeroyok orang banyak nanti. Jembatan Suramadu merupakan salah satu karya arsitektur terbaik anak bangsa karena manfaatnya yang akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Dari beberapa cerita masyarakat sekitar, sejak didirikannya Jembatan Suramadu, baik dari Surabaya maupun dari luar Surabaya, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi Madura. Hanya saja, dikarenakan informasi yang masih sedikit, beberapa masyarakat hanya berkutat di sekitar Jembatan Suramadu. Minimnya informasi mengenai wisata Madura merupakan tantangan dan permasalahan yang harus dijawab dengan baik oleh pemerintah sekitar demi memajukan Madura dan wilayah kepulauannya. Jelas. Tapi ya infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik ini kan bukan porsi mereka kemampuannya. Jawa Timur ini yang sukses ini cuma Banyuwangi, Malang, ya mungkin Jember, Madiun, Pacitan ini yang hebat. Pacitan bergerak sama Gunung Kidul. Wah, tapi kebetulan dia dianugerahi objek-objek yang jarang Pak. Gua-guanya, luengnya. Saya ini paling sering ke Pacitan sekarang ini Pak. Untuk motret objek-objek itu guanya hebat-hebat. Begitulah Sapudi. Ketika banyak orang menelan mentah-mentah budaya luar, lantas lupa akar, orang Sapudi dengan bijak dan kreatif mengolah diri, menyerap dan mengolah tanpa kehilangan akar budayanya. Sekian seri dokumenter Jelajah Madura, Cintaku Tertambat di Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro. Dibawakan oleh Yanti Yusfit. Teknik rekaman Dani Al-Ramdhani. Produser pelaksana Naswin Ahmad. Produser Mas Duki. Sampai jumpa. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat mulai berikut masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita undang lagi kepada sahabat budaya 0811400925. Kita akan bahas tentang minimnya pengenalan budaya pada anak muda. Assalamualaikum, selamat pagi Baribasa.
Waalaikumsalam, Bari Basa. Bari Akhirnya Basa. dia angkat di teleponku. Lagi putar lagu. Iya. Indah Deng Baji. Indah Deng Baji dari Sope. Baji Jo, sehat dong. Api-api wae ji. Pada semua. Sabar masih pagi. Masabaran roya pura nama ular anu. Uita ton kita mau baca di lapangnya hari di. Jumat berkah, jangan marah-marah, Indah. Hari ini juga tuh Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional juga. Pakai baju adat Kika. Di baju bodoh dong. Baju bodoh, iya tahu. Masa tidak? Iya harus dong. Itu harus pakai baju bodoh warna hijau lagi. Apa tahu filosofinya pakai baju hijau? Baju hijau itu keturunan dari titik. Dan yang dibahas. Wah iya. Kalau hijau pasti nggak tahu orang. Kalau warna hijau dipakai di kabupaten daerah Bugis itu pasti dia tahu apa artinya hijau, ya kan? Nah, kalau warna ungu pasti dia tahu. Dia pasti itu jandanya orang Bugis. Berarti kita warna hijau ini? Ya warna hijau lah. Bukan juga warna pink? Kalau warna pink itu anak muda-muda. Anak-anak baru injak 12 tahun. Nah, kalau warna putih itu namanya, mohon maaf ya pendengar, itu menandakan itu kalau kita di suku Bugis itu dulu itu yang bantu-bantu gitu. Oh ya, yang di belakang layar gitu. Yang di belakang layar lah. Nah, jadi tidak usah tapi sekarang itu tidak ada istilah begini dan begitu. Yang ada sekarang itu siapa yang banyak uangnya itu nih. Nah, ini kan menjadi persoalan terkait dengan penggunaannya sendiri. Sehubungan dengan topik kita pagi hari ini, minimnya pengenalan budaya pada anak muda kita. Nah, sejauh ini secara kasat mata atau kacamata Indah sendiri, bagaimana sih sebenarnya memang di anak-anak muda kita ini sudah minim pengenalan budaya, adat? Bukan lagi minim, tapi hampir tidak tahu adat itu anak-anak muda sekarang. Apanya tahu dari sisi apanya? Makanya dipanggil saja sama orang tua itu biasanya, ngako. Kenapa kok? Iya, masa begitu? Jadi kalau dibilang mining itu ada itu jarang nih. Hampir nih itu punah dibilang. Tapi kalau di HP-nya ada telepon. Nah, anunya cendernya garek bunut. Minta dengan iya kenapa ki? Iya. Gara bahagia ki Deng, Andi. Tapi kalau keluarganya tapanya, kenapa kok? Maka kok? Jadi kita alami sendiri nih. Ya, kalau saya itu dibilang itu ya kurang sekali, apalagi gitu. Tapi seharusnya itu ada istiadat bagi kita supaya tidak punah atau hilang. Itu seharusnya diterapkan itu di rumah baru ke sekolah, ya kan? Nah, di rumah baru ke sekolah ada kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, pihak sekolah dan masyarakat itu sendiri, ya kan? Nah, kalau ada anak-anak kita di umpama duduk-duduk dekat rumah atau di mana kan, atau di lorong-loronta lah, karena sekarang kan kalau di kota-kota besar ada yang bilang loronta, ya kan? Ada yang duduk-duduk terus cara ngomongnya begini, jangan kita takut tegurki, jangan kita bilang begitu, apalagi kalau ada anak kecil karena anak kecil itu pintar sekali mengkapir kan? Masih polos. Masih polos itu otaknya itu masih kosong. Jadi kalau diisi memori-memori yang tidak masuk di akal, nah kopi itu jadi jangan salah kalau ada orang tua bilang, ini, ya dah, ini sebentar dipanggil, ini karena cerminannya, ucapanmu dia kembalikan ke kamu, dia kopi ke kamu, ya kan? Jadi itu namanya itu terapkan itu ada istiadat di rumah terus ke sekolah-sekolah ke masyarakat. Jadi harus memang betul-betul itu tiga ini kalian sambut ya. Harus kerja sama orang tua, sekolah dan masyarakat itu sendiri. Karena biar bagaimana itu anak kita atau apa kita tidak bisa jaga 24 jam non-stop karena kalau keluar yang siapa yang lihat pasti masyarakat kan. Ya kalau di sekolah itu ya sekolah yang lihat, gurunya yang lihat. Dia jangan guru juga itu harus betul-betul kita awasi anak murid, jangan kelepas pengawasan. Ya masih jam pelajaran ada di luar sana di lorong duduk. Padahal masih jam pelajaran itu juga tulis dari guru. Jadi kalau dibilang ada istiadat atau bagaimana kata kurang nih, yang itu hampir hilang itu di kalangan masyarakat.
bukan lagi di mana-mana, pokoknya deh di hampir di seluruh pelosok Nusantara Indonesia merdeka masih tidak seperti itu. Jadi mau maaf mendengarkan karena memang rata-rata saya dapat itu anak-anak kalau dipanggil sama orang tuanya atau apanya, aduh dari 100 barangkali cuma 2 orang. Kenapa kita biar selebihnya? Kita ya kalau dipanggil sama keluarga ta lebih tua dari kita, apa kita bilang? Kenapa kita? Iya kah, begitu kah? Iya, tahu. Kenapa kita? Kena itu kan sekarang kan zaman modern nih. Jadi kalau ada panggil dia lebih senior bilang iya kak, kenapa ki? Iya kan? Kalau di orang tua bilang kenapa ki Deng? Kenapa ki? Kalau di Bugis itu enggak pernah lepas dari bibir kita itu. Iya Ndi, sebagai Kirondi, iya Deng. Ya itu. Kalau perempuan itu enggak lepas dari namanya becek. Itu panggilan Bugis. Kalau laki-laki ya ambo ya cok ya kan. Jadi kalau orang Bugis jangan mengaku orang Bugis guys. Kalau ndak nama tahu iya cek. Anakku saja dipanggil becek ke perempuan di rumah. Iya becek karena memang itu betul suku Bugis itu namanya becek. Kalau perempuan, kalau laki-laki bacok. Bacok, ya kan? Bacok. Baik, jadi kalau dibilang ini insya Allah masih ada di keluarga kita itu ya namanya asih, saling menghormati. Tapi jangan juga heran. Kalau kita sopan sama saya lebih sopan sama Anda. Itu tapi prinsipnya. Kalau Anda kurang sopan, saya lebih tidak sopan. Ada yang bilang itu, kau jual saya beli. Tapi yang takut. Ya kan kau bawa saya ambil, kau buat saya Jadi itu orang Bugis itu, filsafatnya itu ya kalau sopan kita lebih sopan. Tapi kalau itu filosofinya. Iya, jadi itu deh. Jadi kalau dibilang begini dan begitu, insya Allah masih ada. Tapi yang intinya di sini Kak Rian ya, jarang-jarang itu, bukan dibilang hampir mantong punah itu yang itu karena sekarang itu keturunan tak saja itu bilang ini keturunan itu karena yang memprioritaskan sekarang itu yang banyak uang, ya kan? Mengaku ini kasih kawinnya saja itu sampai bikin lawas uji itu bertingkat-tingkat. Karena kenapa? Megaladen Ridho kan? Jadi uang sekarang kalau dibilang keturunan darah biru jarang mediano didapat gitu, jarang. Jadi yang heran juga biasa belum selesai perkawinannya ada mina dapat musibah karena bukannya memang anumu itu kau bikin moko itu ini itu kan tidak pantas kau lakukan itu hanya karena kau banyak uang. Nah tapi kalau kita yang ini mak gendang ki, mak pecing ki, mak gendang ki, agar apa pokoknya semuanya sampai ini kan. Jadi memang itu kalau kita tidak seperti itu kalau di keturunanku saya Mbok. Lebih bagus saya tidak ambil hiburan yang lain, yang penting saya ambil itu anunya orang tuaku. Mak gendang dan aku kan dari ini mak gendang ini ya kan. Ya itu namanya pukul gong ya kan. Harus ada itu kalau tidak Pak Joge. Ya pokoknya semua kalau yang lain jangan, kalau hiburan-hiburan yang lain kalau tidak cukup, yang penting itu yang ada karena itu keturunan dari kita. Jadi mohon maaf yang pendengar ya, bukan mempromosikan tapi kan dibahas. Jadi ya ini kan namanya opini, mengeluarkan pendapat. Kalau ada yang tidak suka sama saya, suaraku matikan radio. Nanti sabar Indah. Jangan marah-marah terus. Tapi kalau saya monitor dia terus sampai di sesi pertama itu kayaknya berapa orang yang tembus. Nah lama ini roh adekku yang ambil mana nama agak uangnya. Yang penting bahagia. Iya. Selamat berdua sama makasih banyak Indah. Selamat Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei 2025. Semoga Hari Pendidikan Nasional tahun ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Tetap semangat juga dalam menjalankan tugas negara karena kita itu adalah penyemangat buat pendengar. Oke Mbok. Suara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah Deng Bakji dari Sopeng Sahabat Budaya. Baik Sahabat Budaya, kita undang lagi di 081140092550. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana siapa? Ya dari RD Mangga di Bangka. Wih, ganti profil namanya juga. Muhammad Ramli Anu apa itu? Saya kira siapa? Dari mana Ki? RD Mangga.
kayak tenggelam Ki dari bumi nih. Iya, pernah sih tenggelam, tapi untung alhamdulillah masih diselamatkan oleh yang ya awas Ki doa itu perkataan itu. Tenggelam dalam cinta. Sweet. Bagaimana kabar ini Pak Demangka? Alhamdulillah. Mungkin gara-gara padat kegiatan, door to door dari masjid ke sini, masjid situ, jadi jarang masuk. Asal bukan di kuda yang masuk. Pak Demangka, kita ini sedang bahas-bahas terkait dengan minimnya pengenalan budaya pada anak muda. Saya percaya kalau di Pangkep itu masih kental budayanya. Nah, kalau kita melihat sendiri di kehidupan masyarakat, di tengah masyarakat di Pangkep sendiri, masih kentalkah mengenal budayanya atau sudah mulai luntur, Mi? Ya, begitulah mulai. Ada kata-kata mulai. Masa? Nah, bagaimana kita ketemu sama anak-anak muda, apalagi sering ketemu ke anak-anak remaja masjid, bahkan tetangga, itu bagaimana perilakunya itu? Artinya begini, ada juga yang sebagian yang ya tetap artinya masih dalam koridor-koridor yang kita harapkan, tapi ada juga sebagian yang berubah. Pengaruh-pengaruh ya tidak bisa kita dipungkiri bahwa ini salah satunya pengaruh luar dengan pengaruh internet lah, saya bilang lah begitu lah, pengaruh internet lah. Iya. Iya. Berarti memang sangat berpengaruh sekali di internet nih. Betul atau kita sekali. mungkin itu atau mungkin kita juga sudah terpengaruh. Ya begitulah. Ya. Berarti, artinya begini, kalau saya pribadi begini, walaupun kita terpengaruh, artinya kita kembali ke situ tetap dalam koridor-koridor yang bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya tidak bertentangan dengan budaya-budaya kita, khususnya Bugis Makassar. Iya, itu karena itu harapan saya. Artinya kembali kepada kita masing-masing. Terus apa lagi yang dibahas ini? Nah, ini kan Pangkep itu sangat terkenal juga budaya-budaya ritual-ritual adatnya itu. Nah, kira-kira anak muda itu masih paham tidak? Masih tahu tidak itu ritual apa, adat apa? Kalau di saya punya daerah, terus terang kembali saya bilang bahwa ya agak menurun lah, artinya kurang, anak-anak sekarang kurang bisa mempelajari atau artinya sudah mulai melupakan. Tapi ada beberapa daerah di Kabupaten Pangkep itu, sama di Kalimantan Labakang itu masih mempelajari. Perlu tidak diperkenalkan ke anak muda kita yang sudah mulai tidak kenal budayanya itu sendiri? Ya, kalau saya pribadi sih ya perlu sebetulnya agar yang namanya budaya itu tidak punah. Tapi kembali kanunya tergantung dari individunya atau orangnya, apakah dia mau belajar atau tidak. Walaupun setengah mati kita ajarkan, kalau mereka tidak mau, tidak ada betul keinginan untuk belajar dan mempelajari, waduh, pace dong. Ya, saya mau pertanyakan, kita perantau bagaimana memperkenalkan budaya kita? Kan kita jauh lebih tua, lebih paham budaya kita. Apa perantas? Ya, artinya kalau dari segi bahasa daerah ya seperti tadi yang dikatakan, saya sempat monitor tadi bahwa ya penggunaan kata-kata KT dan seterusnya, pokoknya yang halus-halus lah ya perlu dianukan. Artinya tidak ada kesan yang kasar begitu. Karena dari ucapannya biasa, walaupun anunya artinya maksud dari tujuan daripada anak itu baik, tapi karena pengucapannya itu atau tekanan katanya itu agak kasar ya, maka persepsi kita bahwa ini agak kador gitu. Iya. Gitu. Kalau ini kalau versi saya ya. Baik. Oke, ada yang tambahkan lagi Pak Demangka? Jambi deh, habis Yang penting jangan tenggelam lagi Pak Demangka. Iya. Saya bergabung ini karena kebetulan saya pergi melayat ini. Oh, innalillahi rajiun. Ya, hati-hati Pak Demangka. Yes, ya selalu kina. Iya, lanjut tugas. Saya mudah-mudahan tidak tenggelam lagi. Ngapa Mi? Jahat nami. Dia maksud saya tidak tenggelam lagi. Artinya masih bisa lah ada kesempatan untuk muncul sekali-sekali walaupun tidak rutin gitu. Iya, Oke, lanjut tugas Bang Rian. Ya, sehat selalu.
sehat bersama orang-orang keluarga dan orang yang disayangi dan dicintai. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak RD Mangka dari Pangkep. Oh ini baru muncul lagi. Dari mana Ki? Halo Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi Baribasa. Selamat ada di Stoe. Halo Bunda ke. Bukan di Baribasa, ada matahari. Iya, masih pagi Pak. Matahari sehat. Kabar-kabar baik, Ji. Alhamdulillah. Di mana kini? Alamin. Kita sehat Ji kita? Alhamdulillah. Iya, di mana kini Bunda? Yang kita dengar suara aku tuh merdu. Iya, ini artisnya juga perempat ini. Oh, iyalah. Jadi di mana Ki? Di rumah Ki atau di luar Ki? Di rumah lah Di rumah, dulu. Ki. Hari Jumat. Hari Jumat. Jadi Jumat penuh berkah. iya. Jadi aman ini masakan di dapur ini atau belum Ki masak? Aman lah dulu. Oh, iya, belum iya. menyala dapur. Oh, belum berasap Masih dapur baru ini. Dengan perompat dulu selesai sih baru. Bunda, di penghujung acara kita ini, kira-kira sudah mulai minimkah pengenalan budaya pada anak-anak muda kita sekarang ini? Itu tergantung. Tergantung bagaimana maksudnya Bunda? Tergantung dari kita yang ada di sini di kompleks atau di kampung atau di wilayah itu tergantung. Kalau anak muda saya ada nunya persatuannya, remaja masjid. Iya. Saya anak mudaku, dia selalu bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, mama-mama. Kita itu harus belajar bersama, menyampaikan, menasihati, berikan arahan-arahan kepada anak muda kita. Mudah-mudahan baik-baik semua, seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita harapkan tuh. Iya, Remaja masjid kita. Kalau sebentar ini malam minggu ini ada pertemuanku. Remaja, putra putri, bapak ibu jamaah, saling untuk membicarakan masalah nanti ini untuk berbuka puasa. Iya, membentuk panitia. Mantap, memang program tertawa. Artinya memang ini ada perantau memang. Iya, harus kita selalu ikuti itu anak-anak sekarang dan dilepas. Jangan sampai lepas. Kawal terus. Sikap gigal anu naik konang. Berarti memang kita sebagai orang tua memang harus kawal terus ini anak muda kita supaya tidak keluar dari rel. Kasih pekerjaan dilepas, diikuti, diberikan arahan begini. Kalau dirangkul itu anak-anak namanya. Kalau ada salah sedikit ya dinasihati, jangan ditegur keras gitu ya. Jangan, kita panggil berikan nasihat sembunyi-sembunyi. Iya. Tak boleh terus di depan temannya. Karena remaja sekarang peka. Iya. Jangan remaja. Saya orang tua saya kalau mentegurkan di muka itu sudah mako. Iya. Kalau tidak ditambah di depan, di belakang ditambah. Iya. Seperti itu. Kita harus jaga perasaan. Ya, apalagi anak remaja ini. Remaja perasaannya luar biasa. Saya anak remaja sekarang apalagi remaja laki-laki. Jangan mako. Jangan nambah di depan di belakang lu kena tunggu kok. Aduh ayah anak. Nah abang di mana-mana sekarang kan begitu deh. Iya bahaya. Nah banyak dipengaruhi ini. Banyak mempengaruhi dan lain sebagainya. Otaknya buntu nih. Ini terjadi nih. Apalagi dulu kita pengalaman waktu masih mengajar kan. Iya. Saya kan guru berapa puluh tahun kan mengajar. Lumayan. Saya menjadi guru. Dan saya dulu dikasih kecobaan dari anak-anak kelas 1. Iya. Aslinya tenaga Bunda Di. Suka dukanya itu guru kelas 1 luar biasa. Nah, tidak bisa dikasih anak-anak remaja yang belum menikah itu guru kelas 1. Seperti saya ini yang selalu dapat guru kelas 1. Karena tua motor artinya dan berpengalaman mengajar anak-anak kecil. Anak-anak kecil diajar itu kelas 1 itu dirakap, dirangkul, dipeluk, Iya. Kalau buang air nih, udah daerah nih, kencing nih. Ada. Kita yang bersihkan atau Ji? Ada guru lain? Kita yang bersihkan
tidak ada pembantu. Berarti memang bagaimana cara Ata bisa kasih tahu anak-anak atau masuki di. Iya. Jadi guru kelas 1 itu guru senior mentong, bukan guru guruan. Nah, saya dulu itu sekolah guru, Kak. Sekarang anak-anak tidak sekolah guru, langsung ujian ijazah SPG mengajar nih. Kita dulu dilatih dilatih guru. Seperti itu. Jadi saya itu kalau mengajar, Kak, memang kelas 1 mentong dikasih guru senior. Tidak sembarang. Anak-anak kecil itu tidak bisa dipukul, tidak bisa dimarahin. Oke, Jayang. Iya, saya makasih banyak Bunda Di. Kita saja pengalaman di rumah saja, Bunda. Kalau ada anak di rumah selalu bentak-bentak namanya, udah mojo misalnya. Iya mojo kini. Bapak, Bapak enggak baik. Bapak nakal, baiknya kata yang begitu. Jadi hati-hati kalau anak kecil kita hadap. Iya. Oke, Jayang. Siap. Makasih Bunda. Sehat selalu Ki. Jumpa lagi kapan-kapan jumpa di Insya Allah panjang umur Ki semua. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya. Oke, mungkin kita terakhir ya, singkat dan padat ya. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baribasa, dengan siapa di mana Ki? Apakah kamu tidak mengenal suaraku? Oh astaga, lupa lagi. Siapa lagi nama Bu Sumi ya? Salah. Bu siapa ini? Aduh ya, lupa namanya. Kita orangnya. Ya. Kalau begitu lanjut nih Pak. Ibu Bunda ngapa Ibu Bunda? Perkenalkan nama tahu dulu Bunda. Dulu di Satando. Aduh, astaga. Ini juga foto profil kita juga. Kayak siapa HP kita pakai? Foto profilku itu waktu umur 20. Oh, Saya tahu. Artisnya ini aneh, perempuan. Iya, pasti. Tidak pernah lihat Bunda waktu apa itu? Ulang tahunnya RRI Pesenso. Oh iya di sama Pak Anu. Oh iya di. Iya. Bunda, di penghujung acara ini, menurut tak sendiri sudah mulai terkikis Mika itu pengenalan budaya ke anak-anak muda kita kalau cara kita lihat kasat mata. Memang sudah mulai. Karena tidak ada lagi saya lihat. Apalagi separuh orang tua sekarang tuh sudah memanggilnya anaknya. Kakak, adek. Orang tuanya ini tuh panggil kakak adek. Apa balasannya? Tidak, dia nanya, dia panggil anaknya begitu. Yang tua dia bilang kakak. Ya. Yang adek dibilang dede. Dede. Maunya dulu bagaimana? Kita kan orang tua tidak ada panggil begitu, Ki. Iya, becek. Semua anak. Ini nak. Iya. Disebutkan nama teh. Iko na, anak. Sekarang tidak ada lagi. Bahkan diajar itu anak-anak yang masih belum tahu bicara. No. Oh, bahasa asing kalau nih. Iya. No. Iya. Kalau dia kerja, dia tidak suka tuh ibunya langsung bilang no. Para maunya tuh jangkina gitu di. Iya. Tidak ada sekarang tuh semua sudah diajar bahasa asing. Kebanyakan begitu. Padahal itu disayangkan sekali. Sebenarnya tidak salah juga belajarkan bahasa asing, tapi juga harus diajarkan bahasa ibu kita, toh. Iya, diajarkan juga bahasa ibu kita. Seperti dia kalau orang Bugis, bahasa Bugis maki, jangan maki juga bilang no agan. Di boleh pakai itu, enggak majak. Jangan kada no. Majak. Tapi separuh saya lihat orang tua sudah begitu tuh, biar orang Bugis Tatara. Makanan no. Bugis Tatara. Iya. Hari itu permainan sudah tidak ada lagi. Dulu kita enak. Ada kalau malam main tingko-tingko. Jantung juga malam-malam main tingko-tingko. Nanti ada yang culik gimana?
Umurnya anak sekarang pokoknya pintar mi pegang jeget itu mi. Itu terus mi nak Bangun pegang pegang HP-nya. HP, menangis dikasih HP. Jadi tidak ada mi ini niatnya anak mau keluar rumah main tuh. Iya. Karena betul. semata di situ di gadget. Berarti tidak ada Itu sosialisasinya iya. sama teman-teman yang lain di. Tidak ada mi main dulu. Kita dulu momentum di maghrib baru pulang ki. Pokoknya waktu tertentu pulang orang di rumah main bagaimana deh banyak sekali. Kalau sudah maghrib pindah pulang-pulang dicambuk pakai kayu. Iya dicambuk maki. Kalau mau nih gelap nih dilihat lari semua maki pulang. Gitu Karena itu pesannya orang tua anak ayang lagi nak pulang di rumahnya apalagi manusia kok toh. Ya. Siap Bunda. Jadi sudah hampir tergerus lah. Iya. Seharusnya Jadi memang kita ini orang tua masih sekarang ada ajarkan anak-anak ya bahasa mumpung kita, ada bahasa ibu kesempatan dan kita. waktu Iya. kita ajarkan Jangan anak-anak kita. bilang sok-sok terlalu pintar bahasa asing. Iya. Saya lagi masih di perompak ini selalu jadar bahasa Bugis ku tak sepotong, bahasa Makassar ku sepotong. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita mau belajar. Kita bangga tuh pakai bahasa orang lain tapi bahasa daerah maksudnya. Iya. Baik Bunda. Tapi tidak kalau di pengantin-pengantin itu saya lihat masih baju bodoh. Yang pagar-pagar ayu itu. Maka masih pakai jadi. Kalau artinya keundangan orang tidak dipakai begitu, tapi yang artinya masih pas sapi, pagar-pagar ayunya semua masih baju bodoh ji. Oke siap Bunda. Bahkan sekarang itu bukan lagi ABG-ABG yang dijadikan pagar ayu umur-umur seperti saya orang tua Padahal yang itu pakai baju bodoh. padahal seharusnya anak muda gitu di. Iya. Tapi sekarang dipilih-pilih lagi itu yang umur-umuran. Iya. Baik. Oke Nah, Bunda. mungkin itu saja sayangku. Siap, makasih banyak Anakku. dan umur. Iya. Iya Sikra Tommy. Pamit, Siapa ini Ma. anak muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lumus di Satado sahabat budaya. Terima kasih sudah sempat hadir di acara Beribahasa di pagi hari ini. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Riang selama hampir 2 jam ini. Tentu apa yang menjadi opini dan pendapat Anda dapat diterima oleh kita semua dan tentu dapat didengar oleh pemangku kepentingan langsung bagaimana kita dapat mempertahankan budaya kita sahabat budaya. Bang Riang pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya. Kabaratna Pro 4.
Baik sahabat budaya, Soko Bolong sajian ini tak berbeda jauh dengan sajian papeda di Maluku atau di Papua yang sama-sama menggunakan kuah ikan. Yang membuatnya berbeda, di Sidra menggunakan ketan yang disajikan dengan lauk ikan berkuah, sedangkan di Papua menggunakan olahan sagu. Selain itu, perbedaan Soko Bolong disajikan dengan ketan hitam, selain disajikan dengan ikan berkuah, kadang-kadang juga ditambah dengan parutan kelapa dan telur asin. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini kita menghadirkan dari komunitas dakwah yaitu Ikatan Dai Muda Indonesia.
Dan saat ini di studio sudah bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Yusuf STHI MTHI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Iya, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, baik. Nah ini kita berbicara tentang kesalehan sosial pasca Ramadan. Mungkin sebelum dilanjut dulu nih Ustadz, mungkin sedikit cerita dulu tentang Ikatan Dai Muda Indonesia ini kok bisa bergabung di sini Ustadz? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Awal mula saya bergabung di lembaga dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia ini karena pertama tentunya dari ajakan dari teman. Ya, selanjutnya tentunya melihat visi dan misi dari Ikatan Dai Muda Indonesia ini sangat visioner. Artinya bisa bertujuan untuk membangun masyarakat, khususnya yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan dan tentunya seluruh Indonesia, karena memang Ikatan Dai Muda Indonesia ini bukan cuma ada di Sulawesi Selatan, tapi sudah tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Karenanya saya sangat tertarik untuk bergabung di lembaga ini karena bisa menambah wawasan juga yang pertama, yang kedua